Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aulia Fitriana Nabila, NIM 2021 Manajemen 2C. Ini saya akan mengucapkan UTS Bahasa Indonesia. Yang pertama, nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor-faktor terjadinya kesalahan penulisan ejaan adalah interferensi bahasa ibu, penguasaan kosakata yang kurangnya minat baca siswa, kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kesalahan penulisan ejaan. 1. Kesalahan penggunaan huruf kapital atau huruf kapital untuk unsur pertama kata awal pada awal kalimat. Dia kenyang yang benar. Dia besar. Kenyang. Kesalahan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Contohnya, apa yang ku miliki hanyalah titipan darinya. Yang benar, apa yang ku miliki, hanya titipan darinya. Kesalahan gabungan kata atau kata majmuk yang termasuk istilah khusus unsur ditulis terpisah adalah duta besar. Yang benar adalah duta spasi besar. Selanjutnya, kesalahan penggunaan ejaan kata imbuhan atau pangkalan sisipan akhiran. Contohnya, bergejolak. Yang benar, bergejolak, digabung. Yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah pengambilan satu kata atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau untuk memperkuat argumen dalam tulisan sendiri. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan jenis kalimat yang ditulis kembali. Kalimat-kalimatnya juga disesuaikan dengan bahasa sendiri agar terlihat berbeda dengan tulisan aslinya. Cara agar penulisan terlihat berbeda adalah menggunakan parafrase dalam kalimat tersebut atau menambahkan sumber referensi dalam tulisan. Yang pertama, langkah kutipan langsung. Nomor 1, kutipan yang tidak melebihi 4 baris, yang ditulis nama di akhir, tahun, dan halaman berbeda, spasi pedomannya. Contoh, Fatur Rahman 2020 spasi 14 menjelaskan bahwa etika berbahasa penting untuk dijadikan landasan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, kutipan yang tidak melebihi 4 baris yang berbahasa asing. Yang berbahasa asing selain bahasa Indonesia maka dicetak miring. Contoh, Locke and Farrell 1985 ayat 383 mengatakan, along with product please tend to be a key component of strategy and in some cases can be the most important of the marketing. Ini yang berbahasa asing dicetak miring. Yang ketiga, kutipan lebih dari 4 baris. Terdapat satu halaman banyak yang penting tidak dapat dihilangkan karena satu kesatuan pokok. Contoh, Fatur Rahman 2020
karakteristik penggunaan bahasa sebagai berikut. Penggunaan bahasa dalam situasi yakni melihat bahwa penggunaan bahasa menempatkan dirinya dalam komunikasi dengan orang lain secara santun dan menghormati penutur lain. Kondisi penutur dan mitra tutur dalam berkomunikasi tentunya dipengaruhi oleh topik pembicaraan saat itu sehingga etika pemilihan bahasa tetap dikedepankan. Selanjutnya, dalam kutipan ada kata-kata yang berada di tengah kalimat dibuang. Contoh, skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa. Secara ilmiah, baik keaslian maupun proses penelitian yang dilakukan Fathur Rahman 2020 dalam kutipan di tengah-tengah ada yang dibuang atau dihilangkan. Ini di tengah-tengah ada yang dibuang atau dihilangkan. Selanjutnya, dalam kutipan ada kata-kata yang berada di akhir kalimat dibuang. Contoh, Fathur Rahman 2020 halaman 2 mengatakan, etika berkomunikasi tentunya perlu dilandasi dengan sikap saling menghormati satu dengan lainnya. Dalam kutipan ada kata-kata yang berada di akhir kalimat dibuang atau dihilangkan. Ini di akhir dibuang atau dihilangkan. Selanjutnya, langkah kutipan tidak langsung. Nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman contoh. Fathur Rahman 2020 halaman 19. Pembelajaran yang lebih mengedepankan nilai-nilai dan sikap kritis tentunya lebih diharapkan mahasiswa karena proses pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan mahasiswa menjadi lebih profesional. Atau tulis nama akhir pengarang, kurung, tahun penerbit, dan halaman. Kedua, nama pengarang disebut terpadu dalam teks tanpa mencantumkan nomor halaman. Contoh, Fathur Rahman 2020 membahas proses pembelajaran, nilai, sikap profesional, dan keterampilan diperlukan oleh mahasiswa di masa depan. Nah, ini nomor halamannya dihilangkan. Ketiga, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun dan nomor halaman. Contoh, pembelajaran yang lebih mengedepankan nilai-nilai dan sikap kritis. Tentunya lebih diharapkan mahasiswa karena proses pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan mahasiswa menjadi lebih profesional. Dalam buku Fathur Rahman 2020 halaman 19. Nama pengarang diletak di akhir karena barisnya berjumlah 4 baris atau lebih. Selanjutnya, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun tanpa nomor halaman. Contoh, penggunaan bahasa mencerminkan karakter orang, sehingga pentinglah untuk memilih dan memilah bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Contohnya Fathur Rahman 2020. Intinya, ringkasan itu menyesuaikan dengan banyaknya garis yang dijadikan pengutipan. Ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulisan biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Contoh, biografi R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Jepara, Hindia Belanda, pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Hindia Belanda, pada tanggal 17 September 1904 pada usia yang masih muda, yaitu 25 tahun. Nama lainnya bisa disebut dengan Raden Ajeng
Jawa dan pahlawan Indonesia nasional Indonesia yang berasal dari tanah Jawa ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi atau disebut dengan feminisme. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang wanita yang berasal dari kelas bangsawan. Nama ayah Kartini adalah Aryo Sosroningrat. Saat itu, Aryo Sosroningrat adalah seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera ketika Kartini lahir. Ibunda dari Kartini adalah putri dari istri pertama sang bangsawan, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M. Sirah, anak dari Kiai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah. Keduanya adalah tokoh agama Teluk Awur Jepara. Silsilah Kartini bisa ditelusuri hingga Hamengkubuwono VI. Lebih dari itu, garis kebangsaan Bupati Sosroningrat dapat dilacak kembali para bangsawan dari istana kerajaan Majapahit. Sejak Pangeran Dangirin menjabat sebagai bupati di Surabaya pada abad ke-18. Leluhur Sosroningrat menjabat banyak posisi berpengaruh di Pangreh Praja. Selanjutnya, bibliografi berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh, susunan penulisan ialah sebagai berikut: nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Contoh penulisan: Ibeng Pramana A.N. 1995 Bintang Nusantara Jakarta, Gramedia Dikbud 1989 Kisah Seorang Pelajar, Jakarta, Balai Pustaka. Contoh penulisan biografi dari majalah. Tulisannya adalah nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama majalah, nomor majalah, bulan terbit, tahun terbit. Contoh tulisannya Ibeng Pramana A.N. 1995 Kisah Seorang Pelajar, Intermedia 12 Desember 2004 Jakarta. Contoh penulisan bibliografi dari surat kabar. Susunan penulisannya adalah nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama surat kabar, tanggal terbit, tempat terbit. Contoh penulisan Ibeng Pramana A.N. 1995 Kisah Seorang Pelajar di Jakarta Post 2 Desember 1980. Jakarta. Selanjutnya, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Penggunaan kata jam. Kata jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu, dan benda petunjuk waktu. Contohnya, kami bekerja selama 8 jam sehari. Dia baru saja membeli jam untuk ibunya. Kata pukul mengandung makna saat atau waktu. Kata tersebut dipakai dalam menyatakan waktu tertentu dalam suatu hari yang disertai jam dan menit. Contoh, rapat itu akan dimulai pada pukul 10. Kita berangkat pukul 9. Tepat, jangan terlambat. Selanjutnya nomor 5.
berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Definisi tersebut menekankan bahwa pada intinya bahasa adalah ucapan, bukan tulisan, yang menggabungkan antara bunyi dan makna. Tidak ada kaitan antara lambing, bunyi, dan makna. Itu yang dimaksud dengan arbiter sebagai salah satu sifat bahasa. Definisi lain tentang bahasa adalah sistem lambang atau simbol yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep. Karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna, karena hanya manusia yang bisa berbahasa. Karena sifat arbiternya, maka setiap kelompok masyarakat bisa membuat kata atau simbol sendiri, sesuai kesepakatan mereka masing-masing. Itu pula sebabnya setiap kelompok masyarakat, suku atau bangsa memiliki bahasa mereka sendiri, sehingga kehidupan ini menjadi demikian indah. Selanjutnya, nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Pertama, banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata terhubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Ini salah ya, yang benar. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Ini yang benar. Kedua, pemisah antara kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh, adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Ini salah ya. Yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Ini yang benar. Selanjutnya, penggunaan mengerti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di rumah. Ini salah ya. Benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Ya benar. Dua, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Sama ya, yang benar. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Ya benar ya. Ketiga, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Ini salah. Yang benar, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Yang benar. Yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Perbedaan penggunaan titik dua dan titik koma secara garis besar, perbedaan keduanya dapat ditangkai melalui kata sebelum dan sesudahnya. Bila memuat perincian, maka kita menggunakan titik koma. Sementara untuk titik dua, penggunaannya lebih beragam. Pertama, titik dua. Akhir perkataan diikuti perincian. Titik dua digunakan pada ayat dari suatu pernyataan lengkap. Namun, titik dua tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pertanyaan. Contohnya, ketika membeli buah, kedua, apel, pisang, salak, dan durian. Yang kedua, ungkapan yang memerlukan penerimaan titik dua digunakan sesudah kata ungkapan yang memerlukan penerimaan. Penerimaan maksudnya penjelasan detail atau spesifikasi. Contohnya,
nama, titik 2 Tri Budi Dharma, tempat, koma, tanggal lahir titik 2 Palembang 30 Juni 1998, alamat titik 2 Jalan Guntur nomor 26 Banyuasin Palembang, titik koma. Pengaturan penggunaan tanda baca titik koma juga diatur dalam PUEBI. Penggunaan tanda titik koma yang tepat adalah sebagai berikut. Mengganti konjungsi tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majmuk. Contohnya, hari sudah pagi, titik koma, ibu bergegas pergi ke pasar. Doni membaca jurnal, titik koma, Farah mencatat rangkuman pelajaran, titik koma, Grace memisah statistik. Tanda titik koma dipakai memisahkan bagian-bagian pemerinci dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, koma, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut sertai dengan pembenarannya. Adalah kurang pemahaman. Tidak sedikit para penulis dalam tulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya. Akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penulis tidak mengetahui bahasa asing tersebut apakah sudah menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia, sehingga penulisan tersebut kebingungan bagaimana menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, Rafflesia arnoldii itu bukan nama ilmiah dari bunga banggai. Ini salah ya, benar. Rafflesia arnoldii ini cetak miring. Itu bukan nama ilmiah dari bunga banggai, benar. Arnoldii dicetak miring karena ini bahasa asing. Yang kedua, kesalahan penulisan. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Tapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, seorang penulis juga harus dituntut untuk teliti. Contohnya, salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Damono adalah Hujan Bulan Juni. Salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Damono adalah Hujan Bulan Juni. Nah, Hujan Bulan Juni ini cetak miring ya. Contohnya nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Kesalahan memakai huruf konsonan yang ditemukan dalam karya tulis ilmiah adalah kesalahan huruf konsonan B menjadi B, Z menjadi J, J menjadi Y, P menjadi F, V menjadi P. Contohnya, pembangunan koperasi harus mampu menjawab tantangan zaman dan tidak memonopoli pemerintah. Ini salah ya. Yang benar adalah pembangunan koperasi harus mampu menjawab tantangan zaman. Jadi, yang benar adalah pakai Z, bukan pakai J. Dan tidak monopoli. Dia benar adalah pakai Z. Kedua, kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan kuliah. Ini salah ya, benar. Kemampuan kepribadian yang mantap.
Mantap. Stabil, dewasa, dan berguna menjadi teladan bagi peserta didik dan beranak mulia. Kesalahan pemakaian huruf vokal yang ditemukan pada ganda tulisannya adalah kesalahan huruf vokal menjadi I dan O menjadi E. Contohnya, gambaran yang konkret mengenai persepsi siswa terhadap kompetensi guru akuntansi. Salah ya. Yang benar adalah gambaran yang konkret. Pakai I, bukan pakai I. Mengenai persepsi siswa terhadap kompetensi guru akuntansi. Kedua, pertanyaan nomor 14. Mempunyai nilai R hitung dari 0,195 sehingga dikatakan bahwa pernyataan tersebut tidak valid. Yang ini salah ya. Yang benar, pertanyaan nomor pakai O, bukan pakai E. 14 mempunyai nilai R hitung 0,195 sehingga dikatakan bahwa pernyataan tersebut tidak valid. Sekian dari saya jawaban UTS Bahasa Indonesia. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.